يا حبيب القلب يا خير البرايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala man arsaltahu rahmatan lil alamin wa bushra lil mu'minin. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat zahir dan nikmat batin. Wajib kita mensyukuri segala nikmat yang tersebut itu. Jangan kita kufur nikmat daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul, Nabi tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan sahabat dan keturunan beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Beberapa hari lagi mungkin kita akan, kalau dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menemui hari yang dimana hari ini termuat di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Kautsar tadi Allah menjelaskan fasholli li rabbika wanhar. Hari yang Allah perintahkan kita melakukan ibadah salat berupa salat Id, wanhar, dan menyembelih berupa binatang kurban. Di dalam keutamaan daripada penyembelihan binatang kurban ini dijelaskan di dalam beberapa penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya Rasulullah menjelaskan, kata beliau dalam hadis beliau, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasranian. Barang siapa, kata Rasulullah, mempunyai keluasan rizki, falam yudhi, lalu dia tidak mau berkorban, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasranian, maka matilah ia dalam keadaan mati sebagai orang Yahudi, atau wa insya'a nasranian, jikalau dia mati dengan mati sebagai Nasrani. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqribanna musallana. Barang siapa punya keluasan rizki lalu dia tidak mau berkorban, janganlah dia menghampir, janganlah dia mendekat dengan musalla kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis lain juga banyak menjelaskan tentang keutamaan kurban ini. Daripada Imam Ali juga menjelaskan, kata Imam Ali radhiyallahu an, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati kana lahu bi kulli khatwatin 10 hasanatin wa maha anhu 10 sayyi'atin wa rufi'a lahu 10 darajatin wa idza takallama fi syira'iha kana lahu kalamu tasbihan wa idza naqada samanaha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanatin wa idza tarahaha fil ardi yuridu zibhaha istaghfara lahu kullu khalqin min mawdi'iha ilal ardi as-sabi'ah wa idza haraka damaha khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha ashratun minal malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah wa idza qasama lahmaha kana lahu bi kulli luqmatin misla itqi raqabatin min waladi Ismail alaihi salatu wassalam. Imam Ali radhiyallahu an menjelaskan, barang siapa, kata beliau, keluar dari rumahnya ila syira'il udhiyah, tujuannya untuk membeli binatang kurban, kana lahu bi kulli khatwatin 10 hasanatin,
maka bagi orang yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk membeli binatang kurban tadi adalah baginya dengan tiap langkah demi langkah tersebut asyru hasanatin, 10 kebaikan, dan dihapuskan 10 kejahatan, dan diangkat baginya 10 derajat. Wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan. Apabila dia berbicara waktu dalam pembelian tadi, dalam transaksi, dalam pembelian tersebut, kana kalamuhu tasbihan. Pembicaraannya itu, transaksinya itu, kalamnya itu jadi tasbih. Wa idza naqada samanha, apabila dia membayar akan harganya bikulli dirhamin, dengan setiap 1 dirham atau setiap 1 rupiah itu sab'umi'ati hasanatin, yaitu 700 kebaikan. Wa idza tarahaha 'alal ardi, apabila dia merobohkan binatang tadi, merobohkan binatang kurban tadi ke bumi, yuridu zabhaha, karena tujuan mau menyembelihnya, istaghfara lahu kullu khalqin min maudhi'il ardis sabi'ah, memintakan ampun baginya tiap-tiap makhluk min maudhi'iha, daripada tempatnya, ilal ardis sabi'ah, sampai ke bumi yang 7 lapis. Itu semua memintakan ampun kepadanya. Wa idza haraqa damaha, apabila dia menumpahkan darahnya atau menyembelihnya, khalaqallah bikulli qatratin min damiha asyru malaikat asyratun minal malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Apabila dia menyembelihnya atau menumpahkan darahnya, Allah ciptakan dengan setiap 1 tetes daripada darahnya tersebut, darah binatang kurban tersebut, yaitu 10 daripada malaikat yang memintakan ampun kepadanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa idza qasama lahmaha, apabila dia membagikan dagingnya, daging kurban tersebut, kana lahu bikulli luqmatin mislu itqi raqabatin, adalah bagi orang yang berkorban itu dengan setiap 1 suapan daripada daging kurban itu seumpama memerdekakan budak min waladi Ismail alaihi salam, yaitu daripada zuriat Nabi Ismail alaihi salam. Anin Nabi alaihi salam annahu qala li Aisyah, Rasulullah pernah memberikan penyampaian kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, ya Aisyah, qaddimi udhiyatiki, wahai Aisyah, datangkanlah binatang kurban engkau, washhadiha, dan hendaklah engkau menyaksikan ketika penyembelihannya. Fa inna laka bi awwali qatratin turu min damiha 'alal ardi ayyaghfira lakallahu ta'ala ma salafa min dzunubiki. Karena bagi engkau, fa inna laki, karena bagi engkau wahai Aisyah, dengan awal tetesan daripada darah daripada binatang kurban itu yang jatuh ke bumi, ayyaghfira lakillah, Allah akan ampuni bagi engkau ma salafa min dzunubiki, apapun yang telah terdahulu daripada dosa engkau. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, faqalat ya Rasulullah, alana khassah am lil mu'minina 'ammah, apakah ini fadilah itu khusus bagi kami saja, kata Siti Aisyah, am lil mu'minina 'ammah, atau juga fadilah ini diberikan kepada seluruh orang beriman. Lalu Rasulullah menjawab, faqala alaihi salatu wassalam, bal lana walil mu'minina 'ammah, tapi itu fadilah diberikan kepada kami dan juga kepada seluruh orang beriman umum. Wa an Wahb bin Munabbih, daripada Wahab bin Munabbih pernah menjelaskan, qala inna Daud alaihi salam qala ilahi ma sawabu man dhahha min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, daripada Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Daud alaihissalam, ya Rabb ilahi, wahai Tuhanku, ma sawabu man dhahha min ummati Muhammadin alaihissalam, apa pahala, apa ganjaran yang diberikan kepada orang yang berkorban dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qala sawabuhu an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi asyru hasanatin wa amhu anhu asyra sayiatin wa arfa'u lahu asyru darajatin wa lahu bi kulli sya'ratin khasrun fil jannah wa jariyatun minal huril ain wa markabun min zawatil ajnihati khat'uha maddal basar yarkabuha ahlul jannah
fayatiru biha haitsu yasha'u ama alimta ya Daud anna ad-dhahaya hiyal mataya wa turfa'ul balaya yaumal qiyamah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Daud, pahala yang aku berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang berkorban dengan setiap bulu yang ada di batang tubuh daripada korban tersebut, yaitu asyru hasanatin, 10 kebaikan, dan aku hapuskan 10 kejahatan, dan aku angkat baginya dengan setiap bulu tersebut yaitu 10 derajat. Walahu bikulli sya'ratin, dan juga baginya, bagi orang yang berkorban dari umat Nabi Muhammad SAW, dengan setiap bulu tersebut kasrun fil jannah, yaitu mahligai di dalam surga, wajariyatun minal huril ain, dan dapat bidadari daripada penyejuk mata, dan wa markabun min zawatil ajnihah, dapat kendaraan daripada kendaraan yang punya sayap. Khatwaha maddul basar, yaitu satu langkahnya binatang tadi, tunggangan tadi, yaitu sekali melangkah dia, yaitu sepandangan mata. Yarkabuha ahlul jannah, mengendarai akan dia, akan binatang ini, yaitu ahlul jannah, penghuni-penghuni surga. Wayatiru biha haitsu yasha, maka dia terbang dengan itu binatang tunggangan tadi, haitsu yasha, sekira-kira apa yang dia kehendaki. Ama alimta wahai Daud, tidakkah engkau ketahui wahai Nabi Daud, kata Allah, annad dhahaya, sesungguhnya korban itu hiyal mataya, yaitu kendaraan nanti di hari kiamat. Wa turfa'ul balaya yaumal qiyamah, dan diangkatkan semua bala-bala, segala hal-hal yang tidak diinginkan yaumal qiyamah dengan korban tersebut. Dan lagi ada satu hikayat berkaitan dengan korban ini. Ini dihikayatkan oleh Ahmad bin Ishaq. Kata Ahmad bin Ishaq, kana li akhun fakirun, aku mempunyai saudara yang fakir. Wa kana ma'a faqrihi, saudaraku yang fakir tadi beserta dengan kefakirannya itu, yudahi kulla sanatin, dia berani berkorban tiap tahun, bisyatin, dengan seekor kambing. Falamma tuwfiya, ketika dia meninggal dunia, shallaitu rak'ataini, aku sembahyang 2 rakaat, faqultu, dan aku kata, Allahumma arini akhi fi naumi fa'as'aluhu an halihi. Setelah aku sembahyang 2 rakaat, aku berdoa, ya Allah, perlihatkan kepadaku saudaraku yang fakir tadi dalam tidurku, atau mimpikan aku ketemu dengan saudaraku yang fakir tadi. Aku akan tanya daripada hal keadaannya setelah meninggal dunia. Lalu setelah aku tidur dan aku berudu sebelum tidur tersebut, faraitu fi manami, aku bermimpi dengan saudaraku tadi. Ka'annal qiyamah qad qamat, dalam mimpiku itu seakan-akan hari kiamat telah terjadi. Wa husyiran nas, dan dihalau manusia tersebut min kuburihim, daripada kubur mereka. Faizan, tiba-tiba aku lihat, akhi rakibun ala farasin ashab, aku lihat saudaraku yang fakir tadi, dia dalam keadaan bertunggangan kuda yang berwarna kelabu. Wa baina yadayhi, dan di hadapannya najaibu, ada beberapa kanak-kanak yang dermawan. Faqultu ya akhi ma fa'alallahu bik, aku tanya kepada saudaraku yang fakir tadi, apa yang Allah perbuat kepada engkau? Lalu dia menjawab, faqala ghafara li. Faqultu bima, dia menjawab, Allah telah mengampuni kepadaku. Lalu aku tanya lagi, faqultu bima, dengan apa sebab yang menjadikan engkau itu diampuni oleh Allah dosa-dosa engkau? Faqala, dia berkata, bisababi dirhamin tasaddaqtu bihi ala imra'atin ajuzin fakiratin fi sabilillah. Dengan apa engkau diampuni? Dia menjawab, aku pernah bersedekah kepada seorang perempuan yang sangat tua yang fakir, fi sabilillah, di jalan Allah. Faqultu ma hadhihin najaib, dan aku tanya lagi, ma hadhihin najaib, apa ini kedermawanan yang engkau perlihatkan ini? Qala dhahaya fid dunya
wallati arkabuha awwalu udhiyati. Inilah korbanku di masa di dunia, dan tunggangan yang aku tunggang inilah awwalu udhiyati, awal-awal aku berkorban. Nah, faqultu ila aina tasaddaqta, faqultu ila aina qasadta. Aku tanya lagi, kata Ahmad bin Ishaq tadi, kemana engkau mau menuju? Arah kemana engkau mau berangkat ini? Qala ilal jannah, aku mau berangkat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu faghaba an basari, lalu saudaraku yang fakir tadi pun meninggalkan daripada pandanganku. Itulah diantara sedikit penjelasan tentang keutamaan daripada orang-orang yang berkorban. Jadi korban ini ialah jadi kendaraan bagi orang-orang yang berkorban nanti di hari kiamat. Dan juga kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dinyatakan oleh baginda Rasul dalam hadis beliau, yaitu man qarraba qurbanan idza qama min qabrihi ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrih. Barang siapa, kata Rasulullah, berkorban dengan satu korban, fa idza qama min qabrih, apabila nanti dia bangun daripada kuburnya, ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrih, dia akan lihat korbannya sudah berada di atas kuburnya. Fa idzan lahu sya'run min zahabin, korban itu nanti, binatang korban itu yaitu sya'run min zahabin, rambutnya daripada emas, wa ainahu min yawaqitil, dan dua matanya yaitu daripada yakut, ya, wa qaranahu min zahabin, dan dua tanduknya daripada emas. Fa yaqulu man anta wa ayu syai'in anta, orang yang dalam kubur tadi setelah keluar bangkit daripada kuburnya bertanya, siapa engkau wahai binatang kurban, wahai binatang, wa ayu syai'in anta, dan mau kemana engkau, wa ma raaitu ahsana minka, dan aku tidak pernah melihat yang lebih elok daripada engkau. Fayaqulu, maka dia menjawab, ana qurbanuka allati qarrabtani fid dunya, akulah kurban engkau yang engkau berkorban di waktu di dunia. Summa yaqulu irkab ala zahri, lalu binatang tadi pun, kendaraan tadi pun berkata, irkab ala zahri, sekarang naikilah aku ini, tunggangilah aku ini. Fayarkabu alaihi, maka dia menunggangi binatang tersebut, kendaraan tersebut, wa yazhabu bihi marran bainas samai wal ar ila zillil arash, lalu dia berangkat, dia pergi bainas samai wal ar, di antara langit dan bumi, ila zillil arash, sampai di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan bagi orang-orang yang mau berkorban. Nah, sedangkan sanksi bagi orang yang tidak mau berkorban, Rasulullah menjelaskan pertama tadi dengan hadis-hadis yang ada sebelumnya, dan lagi Rasulullah menjelaskan, man shalla salatana wa nasaka naskana fahuwa minna, wa man lam yusalli salatana wa lam yudhi falaysa minna in kana ghaniyan. Barang siapa sembahyang akan sembahyang kami, kata Rasulullah, wa nasaka naskana, dan dia melakukan ibadah-ibadah dan juga berkorban seperti kami, kata Rasulullah, fahuwa minna, dia termasuk dalam golongan kami. Wa man lam yusalli salatana, sedangkan orang yang tidak sembahyang seperti sembahyang kami, walam yudhi, dan tidak mau berkorban, falaisa minna, maka orang itu bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, in kana ghaniyan, sekalipun dia orang yang kaya. Nah, mudah-mudahan faidah dan manfaat, dibarengi hidayah, taufik, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa berkorban dengan korban yang dianjurkan, yaitu berupa binatang-binatang sembelihan seperti onta, kambing, sapi, dan sejenisnya. Mudah-mudahan siapapun yang berkorban di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, korbannya jadi kendaraannya nanti di hari kiamat, dan mudah-mudahan penghapus daripada dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب القلب يا خير